Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih loh wabarakatuh. Pak Bayu kesempatannya. Pak, saya tuh mau tanya, orang awam Pak, Pak. Saya enggak tahu sama sekali dunia petani itu. Dunia sawah itu enggak tahu, kebun enggak tahu, ternak enggak tahu, gitu kan ya. Blank. Buta. Cuman saya ada kewajiban di masa depan, mau enggak mau harus masuk, gitu, harus masuk, tapi ke dunia pertanian via sawah, dunia pertanian via sawah. Saya terus terang saat ini belum punya lah banyak pertanyaan, kebayangnya cuma sedikit, baru kebayang sedikit gitu. Cuman saya mau tanya yang pamungkas dulu, walaupun masih angen-angen mungkin buat saya ya, tapi kan Bapak tuh sudah punya pengalaman banyak, minimal tahu apa namanya tuh kalau ibaratnya perjalanan. Nah, saya ini misalnya dari sini mau ke Semarang tuh tahu jalur yang enak, yang cepet gitu loh, yang lebih aman, kan begitu ceritanya. Yang ya Pak Bayi juga ngomong kalau sudah tahu itu nyaris bukan judi pertanian tuh, tapi kepastiannya besar kan gitu. Nah, seperti singkat cerita, saya tuh pengen tahu kalau dimulai dunia pertanian ini dari padi, sawah, saya nol pengalaman sama sekali. Kira-kira untuk menjadi sesuatu, entah berapa tahun prosesnya, tapi yang jelas saya harus mulai dengan pembenahan tanah dulu, karena kami punya sawah itu tanahnya sudah rusak, tapi produksinya lumayan, masih lumayan gitu loh. Itu kira-kira bagusnya dimulai dari perjalanannya bagaimana itu Pak? Di samping saya juga punya cita-cita terus terang yang berkaitan dengan orang lain ya, petani yang aslinya, yang sebenarnya itu supaya taraf hidupnya naik gitu kan. Minimal saya kalau ketemu mereka kan senyum gitu loh. Ya, enak ngobrol, enak gitu, orang krungu keluh kesah gitu. Sun Pak. Siap. Begini, kalau untuk tanaman padi, Bapak Ibu, tanaman padi itu adalah tanaman wajib. Jujur, saya katakan jujur. Kalau kepemilikan lahan yang semakin sedikit, itulah yang mempengaruhi pendapatan petani. Karena itu kalau untuk tanaman padi, di belakang layar ini ada konsep yaitu namanya Jisamsu 234. 234 itu artinya 2 hektar sawah, 3 kali panen, dan 4 ekor sapi. Ini tidak perlu beli pupuk seumur hidup. Ditarik dulu Pak, truk lepas. Oke. Teori 2, 3, 4. Kalau seandainya kita punya 1 hektar, berarti 1, 3, 2. Artinya begini, tanam padi itu kan belum tentu juga berhasil, betul? Tapi yang pasti berhasil kalau tanam padi tumbuh apa? Tumbuh padi, betul ya? Untuk mendapatkan padinya kadang-kadang kita bisa keserang wereng, keserang tikus, keserang burung. Jadi belum pasti. Tapi kalau batang padinya atau jerami kita pastikan pasti tumbuh, betul ya? Nah, kemudian yang kedua, tanam padi pasti perlu namanya pupuk, pasti, betul kan? Nah, kalau bapak-bapak kepingin buat pabrik pupuk dari padi, maka cirinya ini tadi teorinya 2, 3, 4 atau 1, 3, 2. Artinya apa? Usahakan seandainya 1 hektar kita punya 2 ekor sapi dulu Pak, untuk per hektar. Tujuannya sapi itu sebagai apa?
Tujuannya sapi itu sebagai mesin pencacah jerami. Chopper. Ini keluar namanya pupuk. Pupuknya dari sapi itu ada dua. Yang pertama kotoran padat, betul? Dan yang kedua adalah urin. Sapi juga sesuatu yang belum tentu pasti. Kita pelihara sapi belum tentu sapi itu beranak tiap tahun, betul? Belum tentu juga pelihara sapi pasti gemuk, belum tentu juga. Nah, supaya tahu yang pasti, dari sapi apa kira-kira? Kencing sama kotoran. Nah, ini yang kita pegang sama-sama. Jadi ketika kita berbisnis di pertanian, bisnislah yang pasti berhasil. Bisnis yang pasti berhasil berarti harus menghilangkan biaya. Biaya yang terbesar pertanian adalah pupuk dan tenaga kerja. Tenaga kerja tidak bisa kita ganti, tapi kalau sudah ada punya kombi, sudah punya traktor kan sudah hebat sudah ini Pak Kudus. Nah, tapi kalau seandainya kita dengan traktor pun tetap ada biaya, tetapi minimal satu. Apa bedanya pupuk organik dengan pupuk kimia? Ada yang tahu bedanya? Ini logika, kita main logika. Kalau suatu tanah, hamparan tanah, dipupuk terus-menerus selama bertahun-tahun, harusnya tanah itu jadi subur atau tidak? Harusnya subur. Lah sekarang ini, kita mupuk tanah kita bertahun-tahun, tanahnya tambah subur atau tambah tidak? Berarti yang kita berikan pupuk atau bukan? Saya ulangi lagi biar betul-betul paham. Kalau suatu tanah dipupuk terus-menerus bertahun-tahun, harusnya tambah subur atau bukan? Subur. Tetapi kenyataannya Indonesia hari ini, tanah dipupuk terus-menerus bukan tambah subur tapi tambah rusak. Berarti yang kita berikan bukan pupuk. Nah, bagaimana membuat pupuk yang sebenarnya? Sebenarnya membuat pupuk sebenarnya itu ini, konsep pojok ini, kalau untuk padi. Tujuannya adalah apa? Ini konsep. Dari padi, ini konsep alam Bapak Ibu. Kalau kita ngambil sesuatu dari tanah, minta tolong kembalikan lagi ke tanah. Saya ulangi, kalau kita mengambil sesuatu dari tanah, minta tolong kembalikan lagi ke tanah. Supaya apa? Dia subur. Itulah konsepnya hutan. Hutan itu dari satu pohon yang besar, daunnya jatuh, dimakan mikroba, jadi kompos untuk pupuk dirinya sendiri dan terus menerus. Akhirnya pohonnya tambah besar, tanahnya tambah subur. Siapa yang memupuk hutan? Pohon itu sendiri. Nah, kita kembali ke konsep yang sebenarnya. Saya yakin konsepnya Gusti Allah itu sudah betul-betul benar. Dia menciptakan alam dengan satu siklus yang luar biasa sempurna. Manusia saja yang merusak semuanya itu. Karena itu saya minta tolong, kalau mau pasti berhasil, buatlah konsep ini. Pak, nanti produksinya turun. Tidak. Kalau cuman kompos, Bapak Ibu buat kompos biasa, dengan cara kotoran sapi dikomposting, kemudian dikembalikan ke sawah, itu memang hasilnya akan turun sedikit. Tapi dalam waktu 5 tahun, 3-5 tahun, produksi akan baik, lebih baik daripada kimia. Tetapi inilah yang saya pecahkan dengan konsep katalis. Saya kepengen merubah gaya petani menjadi organik, tetapi dengan hasil yang tanpa stuck. Tanpa stuck itu tanpa mengalami penurunan. Minimal sama, syukur-syukur bisa lebih baik daripada kimia. Karena itu yang saya berikan adalah katalis. Katalis yang saya buat, itu tadi ada yang tanya di depan, apakah kita akan selalu tergantung dengan katalis? Awal ya. Bapak Ibu akan buat katalis sendiri setelah 3 tahun. Dari mana katalis itu? Dari semua limbah ZPT, limbah KCL, limbah pembenah tanah, diolah jadi satu. Dan itu nanti itu akan menjadi biangnya katalis. Cuman butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 3 tahun.
Loh Pak, kenapa kok 3 tahun? Kalau orang Jawa ada pernah nyelamati orang meninggal enggak? Selamatan orang meninggal itu berapa lama ya kira-kira ya? 1000 hari itu berapa lama? 3 tahun. Konsep 1000 hari yang saya buat, 3 tahun yang saya buat, itu sama dari wong selamatan. Nyewu. Kenapa kok nyewu? Nyewu itu dia sudah dari tanah kembali menjadi tanah. Artinya apa? Yang ada nanti itu bukan lagi kangkung, bukan adi rumput, bukan apa, tapi sudah berarti menjadi zat. Zat apa? Ya banyak sekali di dalamnya. Dan itulah namanya enzim. Tinggal itu dihidupkan lagi, dipulihkan lagi. Bagaimana caranya? Sabar dulu, lakukan dulu. Mungkin aja belum dilakukan. Paham maksud saya di sini ya? Nah, setelah ini nanti jadi, kemudian tanah dipupuk dengan ini, kemudian dikasih pembedah tanah. 3 tahun saya jamin, tanahnya sudah kembali subur. Nanti cirinya satu kalau tanah itu subur. Bapak nginjek endut, tahu endut ya, lumpurnya sawah, itu seperti nginjek oli. Jadi encer sekali. Itu ciri kalau tanah itu sudah menjadi hidup. Terus yang kedua, rasa. Rasanya tanah itu gurih. Iya, rasanya tanah itu gurih karena dia organik. Apalagi kalau sudah ada sapi. Dari yang dipanen dikembalikan ke mulut, dimasukkan mulutnya sapi, keluar sudah hancur, dikembalikan lagi ke sawah. Tanahnya tambah lama, tambah subur. Dan itulah konsep satu-satunya untuk penyelamatan sawah kita. Banyak orang komplain nanti, loh Pak jumlahnya kan banyak, loh yang dipanen banyak masa yang kita kembalikan sedikit, nanti kita berhutang ke sawah kita. Paham maksudnya di sini? Bagaimana caranya supaya ini efektif? Dalam satu lokasi, ini teori namanya 40-60. Di dalam satu lokasi, kita membuat seandainya kita punya 40 hektar, minimal kita pelihara sapi di situ 60 dalam satu kawasan kandang di dalamnya, dalam satu kelompok, maka 40 hektar ini akan terselamatkan. Jadi saya minta tolong Pak, mulai dulu sebagai contoh, 1 hektar atau 1 bahu, mulai. 1 kali kita mungkin sama dengan kimia, tapi insya Allah dari data yang ada, kemarin kita kan sudah ada di 70 dewa desa, ada 72 kepala desa yang sudah praktek dengan tanah bengkoknya. Hampir semuanya, rata-ratanya adalah di atas rata-rata kimia hasilnya. Nah, kalau ini sudah jalan, apakah kalau kita lebih bagus, ini satu pengalaman di Magetan. Yang lain panennya cuma di bawah 5 ton, ini mencolot jadi 8 ton. Apakah secara langsung petani mau percaya? Tidak. Tetangganya Bapak Ibu ini cuma 5 ton, 6 ton kurang. Yang Pak Dalang itu Pak, dia 8 ton sendiri. Apakah semua langsung ikut? Tidak. Itu butuh proses. Karena itu organik ini bertahap. Yang kita olah itu kan perubahan paradigma teman-teman kita sendiri. Padahal bukti sudah di depan mata. Nah karena itu ini betul-betul butuh pejuang untuk hal ini. Jadi Pak, nanti lakukan. Jadi kalau cuma 1 hektar kan cuma buat kompos tadi ukuran 1 meter persegi tadi, itu cukup untuk 1 hektar kok. Bertahap 2-3 kali ditelateni, begitu jadi dilakukan. Terus menerus. 2 kali panen, hasil akan sudah jauh sekali meningkat. Nah karena itu kalau boleh saya usul ada sapi, ada sawah. Oke, jelas Pak Ji kira-kira? Siap. Padi-padi atau padi jagung, jagung boleh. Kalau bisa padi juga tidak masalah. Pokoknya rumusnya satu, yang diambil dari tanah kembalikan ke tanah. Itu aja hukumnya.